Begitu juga jemaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mengutamakan keimanan dan ketakwaan, baik yang dilakukan oleh rakyatnya maupun oleh pemimpinnya, maka niscaya sebuah negeri tersebut akan dilimpahkan oleh Allah keberkahannya dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah, niscaya terjadilah sebuah negeri itu bencana, malapetaka, keruwetan karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya perkara keimanan dan ketakwaan, baik urusan kita pribadi masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari Kamis besok jamaah sekalian itu tanggal 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Ada apa jamaah sekalian? Tanggal 12 Rabiul Awal merupakan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam tarikh Islam, yang di dalam sejarah Islam, kelahiran Nabi Muhammad itu tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ditulis di dalam sejarah Islam itu terkenal dengan tahun gajah. Karena pada waktu itu kaum muslimin belum mempunyai tahun. Dan bertepatan pada waktu itu jamaah sekalian, Raja Abraha dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah agar orang-orang ibadah tidak di Mekah, tidak di Ka'bah, tapi dia sudah menyediakan gereja di negeri Yaman, yang pada akhirnya jamaah sekalian, Raja Abraha yang berkekuatan mengendarai gajah tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati yang namanya burung ababil, yang dalam kisahnya itu tertera, tercantum di dalam surat Al-Fil. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, di dalam rangka mengenang atau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Inilah jamaah sekalian, di dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi itu, kita terus berupaya, berikhtiar mencontoh segala sisi kehidupan Rasulullah, karena ini yang sudah disestempel resmi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, di antaranya jamaah sekalian ada yang namanya sifat wajib bagi Rasul. Artinya sifat wajib bagi Rasul itu yang melekat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berupaya juga meneladani
sebagaimana yang melekat pada diri Rasulullah. Sifat wajib bagi Rasul yang terkenal jamaah sekalian, di antaranya ada 4 jamaah sekalian. Yang pertama yang disebut siddiq. Ini jamaah sekalian, disebut siddiq artinya benar. Maksudnya apa jamaah sekalian? Di dalam kehidupan kita, kita berusaha berikhtiar secara maksimal. Kita mengikuti yang benar. Kita berpihak yang benar. Kita berusaha membela kebenaran. Oleh karena itu, ada doa yang luar biasa jamaah sekalian, dan bagus sekali ketika kita lantunkan doa ini ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa perkara yang benar itu bisa kami lihat benar ya Allah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, dan beri kekuatan kepada kami ya Allah agar mampu mengikuti kebenaran itu, agar mampu membela kebenaran itu, agar mampu membela kebenaran itu dan berpihak kepada kebenaran itu. Ini jamaah sekalian. Dan banyak juga orang yang tahu itu kebenaran, tapi dia tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk berpihak kepada kebenaran itu jamaah sekalian. Makanya di dalam doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Beri ya Allah kekuatan agar kami mampu berpihak pada kebenaran itu. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa perkara yang batil itu memang batil, perkara yang salah itu memang salah, dan beri kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjauhinya, untuk mengingatkannya. Kenapa jamaah sekalian? Karena banyak juga orang itu yang mengetahui dan faham bahwasanya itu batil, bahwa itu hanya salah, tapi dia tidak mampu mengatakan, tidak mampu berpihak bahwa itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang batil. Makanya dalam doa ini luar biasa jamaah sekalian, agar kita ditunjukkan kepada kebenaran dan mampu mengikuti kebenaran itu, dan agar Allah menunjukkan bahwa itu suatu kesalahan dan kita mampu menjauhi kesalahan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah yang namanya tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa ma alaina illal balagul mubin. Dan tidaklah aku diutus ini untuk menyampaikan yang jelas, secara jelas, apa adanya. Tabligh itu transparan. Makna luasnya tabligh itu, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun kalian itu bisa hanya satu ayat. Inilah sifat yang melekat pada diri Rasulullah yang harus juga kita teladani sekemampuan kita. Tabligh. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, yang namanya amanah, yakni yang dapat dipercaya, yang jujur. Kenapa jamaah sekalian?
Karena begini jamaah sekalian, kita semua, orang semua itu diberi oleh Allah akal, diberi Allah pikiran. Dia akan mampu dengan akal dan pikirannya itu berbuat sekehendaknya. Boleh jadi dia korupsi, boleh jadi dia mengakali orang. Bisa jamaah sekalian, bisa. Nah itu bisa. Bahkan nanti suatu saat Allah akan memberi istidrak. Istidrak itu digonggong oleh Allah. Dia akan menemukan apa yang diinginkan untuk memperkaya diri misalnya. Tapi jamaah sekalian, inilah keadilan Allah jamaah sekalian. Tapi manusia itu yang satu ini tidak bisa jamaah sekalian. Dan inilah keadilan Allah yang akan bisa dimiliki oleh orang kaya maupun miskin. Apa itu jamaah sekalian? Yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan itu akan memunculkan ketenangan dalam diri seseorang itu. Ini yang nggak bisa direkayasa oleh manusia, yang nggak bisa direkayasa oleh semuanya. Orang bisa berbuat sekehendaknya, bisa, tapi dia tidak akan menemukan keberkahan dan ketenangan. Dan kalau seseorang itu jalannya lurus, walaupun dia statusnya apapun, kaya miskin, nggak punya jabatan, kalau dia lurus di jalan Allah dan Rasulnya, pasti insya Allah dia akan menemukan keberkahan, dan keberkahan itu yang menghasilkan ketenangan. Dan yang ketenangan itu sebenarnya inilah yang dicari seluruh umat manusia, ketenangan itu. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, yang terakhir jamaah sekalian, inggih menika yang disebut fatonah. Fatonah itu kecerdikan, kecerdasan. Dan inilah yang dimiliki oleh sifat yang melekat pada diri Rasulullah. Lah bagaimana Rasulullah yang mempunyai sifat fatonah itu jamaah sekalian? Punya sifat fatonah itu adalah hamba-hamba Allah, manusia, orang-orang yang tidak lupa bahwasanya hidup di dunia itu hanya sesaat saja, yang nanti pada akhirnya dia akan hidup lagi setelah hidup di dunia. Dan itulah orang-orang yang fatonah, orang-orang yang cerdas itu. Dan bagaimana aplikasinya jamaah sekalian? Aplikasinya adalah hendaknya kita senantiasa dalam hidup kita itu jangan ditinggalkan zikrullah. Senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, baik lisan kita, hati kita, perilaku kita, senantiasa ingat kepada Allah. Karena dengan zikir itulah jamaah sekalian akan menjadikan kita semua seseorang itu kemuliaan, ketenangan, keberkahan, kebahagiaan, baik di dunia nanti, insya Allah di akhirat kelak nanti. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan di dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seikhtiar kita, semoga kita bisa meneladani sifat wajib yang melekat pada diri Rasulullah, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innallaha ghafurur rahim.